Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimana saja Anda berada, kembali kita pada malam hari ini bertemu pada channel Tongkrongan Gubuk Faedah. Saat ini saya tengah berada di lokasi tempat jemuran. Tapi tidak apa-apa, hari ini kita akan membahas tentang masalah penukaran uang yang saat ini mungkin karena kita sedang menghadapi Idul Fitri, biasanya banyak orang yang melakukan penukaran uang. Uang receh ditukar dengan uang ribuan, atau kebalikannya, uang ribuan kemudian ditukar dengan uang pecahan yang sifatnya banyak. Bagaimana hukumnya, apakah termasuk riba dan lain sebagainya. Para pemirsa sekalian dimana saja Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-dhahabu bil-dhahabi, wal fiddatu bil-fiddati, wal burru bil-burri, wasyairu bis-syairi, wat tamru bit-tamri, wal milhu bil-milhi, mithlan bimithlin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya emas itu boleh ditukar dengan emas, terus kemudian fiddah atau perak bisa ditukar dengan fiddah, gandum merah bisa ditukar dengan gandum merah, gandum putih bisa ditukar dengan gandum putih, tamer atau kurma bisa ditukar dengan kurma, terus kemudian wal milhu bil milhi, garam bisa ditukar dengan garam. Emas, gandum, perak, kemudian kurma, garam itu adalah termasuk bagian dari barang ribawi. Kalau pertukaran barang ribawi yang sifatnya sejenis, misalkan emas dengan emas, maka cara penukarannya itu harus memenuhi 3 unsur, yaitu harus takobut, yang kedua harus hulul itu kontan, terus kemudian harus tamathul itu harus sepadan. Misalkan emas 1 gram ya harus ditukar dengan emas 1 gram dan lain sebagainya. Ini konsep pertukaran barang ribawi. Tapi ada juga konsep pertukaran barang ribawi tapi yang tidak sejenis. Kalau yang tidak sejenis ada ketentuan. Selain ketentuan itu, faidah tarafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Rasulullah SAW bersabda, kalau misalkan dari ke jenis-jenis yang tadi itu misalkan kok terdapat perbedaan bahan, misalkan kurma ditukar dengan gandum, atau gandum ditukar dengan kurma, atau gandum ditukar dengan garam dan lain sebagainya, emas ditukar dengan perak atau kebalikannya. Kalau misalkan terjadi perbedaan jenis seperti itu, maka Rasulullah SAW bersabda, fabi'u kaifa syi'tum, maka lakukan pertukaran kaifa syi'tum, bagaimanapun Anda mau. Tapi catatannya idza kana yadan biyadin, yaitu catatannya adalah harus kontan. Para pemirsa sekalian dimana saja Anda berada, lantas bagaimana dengan pertukaran antara mata uang rupiah, yang satu ribuan, terus kemudian yang satu lagi uang recehan, apakah boleh ditukar? Pertukaran semacam ini sebenarnya bisa kita nilai dari beberapa wajah. Kalau misalkan kita mengasumsikan atau menganalogikan bahwasanya uang itu merupakan barang ribawi, sebagaimana yang saat ini tengah marak, yaitu barang ribawi, termasuk dalam hal ini adalah uang simpanan, itu sering kita analogikan atau sering kita kiaskan sebagai barang ribawi. Maka pertukaran uang ini sudah otomatis bisa dinilai sebagai pertukaran barang ribawi. Nah, kalau kita menganalogikan bahwasannya uang itu sebagai barang ribawi. Tetapi lain halnya kalau misalkan kita berasumsi bahwasanya uang itu bukan barang ribawi. Uang itu bukan barang ribawi, dan ini ada di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti. Di sana dijelaskan la riba fil fulusin nuhasi wa in rojat rawajan nukudi alas sahihi. Menurut qaul sahih bahwasannya tidak ada riba di dalam fulus.
tidak ada riba dalam fulus. Fulus itu merupakan mata uang selain nukut. Nukut itu adalah mata uang yang terbuat dari emas dan perak. Itu terdiri dari dinar dan dirham. Nah, kalau misalkan kalau kita berasumsi bahwasanya uang rupiah itu bukan termasuk barang ribawi, maka pertukaran meskipun terjadi perbedaan nilai, maka hukumnya menjadi boleh. Tetapi lantas bagaimana kalau misalkan uang itu dianggap sebagai barang ribawi? Kalau bukan barang ribawi, maka kita bisa memilah mata uang ribuan dengan mata uang rupiah. Mata uang ribuan itu mata uang yang diakui sebagai mata uang yang paling utama di dalam lingkup masyarakat kita, ya, sebagai mata uang yang paling utama, dan itu dalam satu sisi ia disamakan dengan konsep emas. Tetapi lain halnya dengan mata uang logam. Mata uang logam itu kalau dalam masyarakat kita, bahkan dalam teori ekonomi di sana itu dijelaskan bahwa mata uang logam itu nilainya tergantung pada bahan. Artinya makut alaihnya itu pada bahan. Jadi seolah-olah kalau misalkan terjadi pertukaran antara mata uang kertas dengan mata uang logam, maka itu seolah-olah orang yang punya uang kertas itu sedang membeli uang logam, sedang membeli nilai bahan dari mata uang logam. Jadi nilai bahan ini sifatnya bagaimana? Nilai bahan ini layaknya adalah satu mata uang logam, nilai bahannya itu sebesar misalkan Rp500, atau satu mata uang logam nilai bahannya adalah Rp1.000. Jadi nilai bahannya yang kita rujukkan dalam hal ini. Nah, kalau kita memakai pendapat yang ini, maka pertukaran uang logam, jadi pertukaran mata uang, yaitu mata uang rupiah yang terdiri atas ribuan, terus kemudian ditukar dengan mata uang receh, maka boleh dalam hal ini adalah ibaratnya kayak membeli nilai bahannya dari mata uang logam. Jadi misalkan 1.000, kemudian mata uang logamnya ini Rp900, yang dibeli bukan nilai Rp900-nya, tetapi yang dibeli adalah nilai bahan dari Rp900 tadi. Jadi seolah-olah kita itu sedang membeli nilai bahan dari mata uang rupiah tadi. Ini adalah salah satu wajah cara kita untuk memandang pertukaran mata uang yang selama ini terjadi di sekeliling kita. Terus yang kedua, bagaimana kalau misalkan yang terjadi pertukaran itu kalau misalkan terjadi pada mata uang lembaran ribuan, mata uang kertas ribuan? Maka dalam hal ini cara kita memandangnya adalah kita tidak sedang beli nilai bahan, tapi kita mengarahnya adalah pada konsep akad ijaroh. Jadi pada konsep akad ijaroh itu maksudnya adalah jasa. Orang untuk punya uang 10.000 dalam bentuk lembaran, dia itu harus mengumpulkan selama beberapa waktu. Nah, selama beberapa waktunya itu kemudian kita nilai atau kita hargai sebagai biaya yang harus diupah. Jadi 10.000 kemudian ditukar dengan 9.000, itu tidak dipandang sebagai pertukaran ribawi, tetapi seolah-olah 10.000 itu ditukar dengan mengumpulkan uang, jasa mengumpulkan uang sebanyak 9.000 lembaran. Jadi nilai jasanya itu yang kita nilai sebagai harganya 1.000. Demikian sekilas tentang praktek pertukaran uang yang ada di sekeliling kita. Semoga video singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.